melaksanakan menyebarluaskan fakta-fakta dan nilai sejarah. Kalau isu PKI itu kan itu yang bolong. Itu untuk apa dibangkitkan hantu yang tidak mati? Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam episode PKI Hantu atau Nyata. Sekarang saya ke Ibu Sukmawati Soekarno Putri. Silakan, Bu. Selamat malam. Iya. Pertama saya mau justru mengkomentari Panglima TNI yang berkomentar tadi tentang kebenaran dari cerita sejarah itu yang Bang Karni bilang kan ada yang nggak benernya gitu. Terus Panglima tadi bilang emang gue pikirin kan. Ya memang itu bukan wewenangnya Panglima TNI. Ini kewenangan dari penulis naskah film. Penulis naskah film macam-macam jenisnya kan, ada fiksi, ada sci-fi, ada roman, ada komedi, ada tragedi. Tapi kalau untuk film sejarah ini nggak bisa main-main. Maka itu tadi seperti yang diinformasikan oleh Ilham, itu jelas sekali suatu informasi bahwa film G30S PKI itu main-main, amburadul, dan juga saya berteman baik dengan Bang Arifin Senur. Kita teman main di tim Taman Ismail Marzuki karena saya seniwati, beliau juga seniman teater kecil. Jadi waktu kita bicara-bicara tentang film itu di tim, gimana Bang Arifin? Mas Arifin saya sebutnya. Ya tahu sendirilah Sukma bahwa ini adalah film pesanan, order dari rezim Orde Baru, dari rezim Soeharto. Jadi memang di dalam pembuatan itu ada rekayasa-rekayasa yang tidak akurat di dalam penulisan ceritanya. Bagaimana mungkin seperti urusan adegannya pemimpin PKI pada waktu itu tidak bisa ditanya-tanya. Sudah tidak bisa asal main tulis aja seperti merokok, ternyata kan tidak benar. Jadi itu suatu rekayasa, banyak sekali rekayasa yang tidak benar yang selalu dikontrol oleh tentara. Dan itu diceritakan oleh Mas Arifin dan juga ada anak buahnya di teater kecil. Iya begitu Mbak Sukma, bahwa sangat penuh kontrol ketat dari tentara. Seandainya adegan A, tapi tentara tidak suka dengan adegan yang seperti A, harus B. Ya harus, pesanannya duitnya dari tentara gitu loh. Jadi begitulah ya. Jadi saya mau nggak mau, pesanan yang punya uang sebagai produser. Jadi kalau untuk ditayangkan lagi, dilihat lagi, untuk apa sih? Generasi muda sudah nggak suka ya film yang kejem-kejem, yang keji-keji. Mereka suka yang bermutu, roman, komedi, menghibur, yang lebih berkualitas. Kalau film yang serem-serem gitu buat apa, sudah menjadi catatan. G30S PKI itu suatu kejadian yang serem. Gitu loh. Untuk apa visual dilihat lagi? Kekejaman, kemudian cerita yang bohong-bohong, akal-akalan, rekayasa dari rezim Orde Baru. Jadi lebih baik saya sih setuju juga. Tadi saya bertanya dengan Mas Agus. Mas Agus ini kan putra dari pahlawan revolusi. Bapaknya adalah Jenderal Sutoyo almarhum.
Jadi menurut beliau pun untuk apa sih? Jadi saya setuju aja, saya sepakat. Oh, rahasia. Nggak ada rahasia antara kita. Jadi artinya pendapat beliau saya ambil peduli. Saya perhatikan bahwa ya betul juga kalau putra dari itu pahlawan revolusi itu berkomentar tidak nyaman. Untuk apa generasi muda tahu? Hanya sebagai catatan saja bahwa itu sesuatu peristiwa tragedi yang pahit, kelam untuk sejarah riwayat bangsa Indonesia ini. Dan itu catatan penting karena saya penulis cerita film untuk sejarah. Memang saya nggak main-main. Saya takut kalau bikin akal-akalan, bikin bohong-bohongan. Harus betul-betul yang teliti dan cermat. Nah, kemudian tentang adanya PKI itu ya, PKI kalau secara partai politik sejak 66 sudah bubar, rambu-rambunya sudah terlarang, jadi tidak mungkin lagi sebagai partai politik. Tapi adanya kader-kader komunis itu mungkin saja, karena ideologi itu tidak bisa berakhir ya, itu pelajaran yang saya dapat dari Bung Karno, ideologi itu tidak bisa berhenti. Ada bahasa Jerman, man tötet den Geist nicht. Jadi manusia bisa mati, berapa mati, tapi kalau ada yang hidup dan mengamalkan, mengajarkan dan diikuti, itu masih bisa ada kaderisasi. Seperti DITI ada berapa yang tewas, yang mati di dalam pemberontakan mereka, tapi tetap berjalan gitu loh. Cita-cita negara Islam tetap berjalan. Jadi kader-kader komunis mungkin saja masih ada lah. Saya yakin bahwa ideologi itu belum bisa betul-betul tiada, karena di dunia ini pun sudah terbukti ada negara-negara besar yang sukses di dalam suatu sistem sosialis atau komunis. Dulu Bolshevik menentang feudalisme Tsar karena terjadinya ketidakadilan, terjadinya kemiskinan yang tidak manusiawi. Itulah terjadi. Pada waktu itu dianggap suatu sistem yang lebih adil, lebih berperi kemanusiaan untuk keadilan, tidak hanya untuk kaum feodal, gitu. Kemudian pemikiran itu pun juga berkembang antara kaum buruh itu melawan kapitalis yang sangat menindas. Karena waktu zamannya Marx seperti di abad 18 itu kan memang belum ada keadilan. Contoh soal tidak ada organisasi buruh, tidak ada keadilan untuk bekerja tuh mesti berapa jam sih, upahnya berapa banyak sih. Dan atas perjuangan kaum buruh akhirnya ada ILO, kemudian keadilan semakin membaik, bahwa buruh itu jam kerjanya boleh sekian jam, kemudian upah minimum pun kan UMR ada. Nah, itu adalah suatu upaya-upaya untuk lebih berkeadilan. Kalau adanya keinginan ya untuk ada lagi partai komunis, saya kira kader-kader komunis pun sudah trauma ya. Saya rasa mereka sudah merasakan traumatik yang berkepanjangan, dan suatu genocide itu betul-betul menimbulkan trauma yang lama gitu loh. Di bawah rezim Orde Baru yang menindas pun selalu terus menjaga agar selalu trauma. Jadi itu memang selama 32 tahun bangsa Indonesia, 30 tahunan lah
Saya menilai generasi muda ini traumatik dan nggak punya nyali. Malah kalau mau demo takut. Kalau mau berdiskusi 5 orang, 10 orang takut. Karena intel-intel di mana-mana. Bicara Soeharto jelek, nggak boleh. Tangkep jeblos. Jadi betul-betul menjaga traumanya, pandai Orde Baru itu. Orde militer itu sangat pandai memelihara rasa trauma itu. Sampai akhirnya ya karena sudah menua juga sih, pemimpin Orde Baru itu 98 bisa dihentikan. Sekian dan terima kasih. Gitu. Belum terima kasih saya bicaranya. Terima kasih Orde Baru. Orde Baru selesai, dilengserkan kan gitu. Belum bicara saya belum selesai, tapi Orde Baru itu selesai di tahun 98 dengan lengsernya Soeharto. Oh iyalah, kurang lebih anak-anak muda kan juga PNI juga ikut berdemo melengserkan Presiden Soeharto, Pak Kiflan supaya tahu. Ya, saya tahu dilengserkan oleh siapa. Nah, itu saya tahu juga bahwa pada kesimpulan akhir Bang Karni saya pernah kan memberikan. Ya. Ini kesimpulan akhir saya. Ya, bahwa Bang Karni boleh juga lagi. Boleh. Saya berikan. Makasih, Bu. Bahwa kesimpulan akhir saya akan tragedi 65 itu adalah terjadinya kudeta yang dilakukan oleh Soeharto yang pemimpin Dewan Jenderal itu. Tapi ada suatu kesalahan yang dicatat sekali ketelitiannya oleh pemimpin NU pada waktu itu, bahwa ada kesalahan PKI, yaitu di tanggal 2 Oktober kalau tidak keliru, PKI, CCPKI itu ada suatu pernyataan memberikan dukungan kepada G30S. Nah, itulah kekeliruannya yang dimana pula analisa Bung Karno di Nawaksara ada 3 sebab, dan salah satunya 3 sebab itu adalah pandainya ya piawainya Nekolim membuat kudeta itu. Nekolim ahli, mereka ahlinya. Kita nggak tahu urusan bagaimana melakukan kudeta, kita buta huruf, kita baru tahu belajar. Dan Nekolim, yaitu negara-negara maju, terutama Amerika, itu pandai sekali. Dengan intelijennya mereka sangat pandai membuat kudeta-kudeta di negara-negara Asia dan Afrika. Rentetannya, daftarnya saya ada. Daftar negara-negara Asia, Afrika satu persatu. Kalau tidak mau tunduk kepada Amerika, tidak mau pro dengan Amerika, akan dilengserkan. Jadi itulah yang terjadi. Walaupun ada kekeliruan dari pimpinan PKI ya, bukan masa PKI. Pimpinan PKI ada keliru, yaitu membuat pernyataan, betul ya Pak ya? Kalau nggak keliru, saya baca buku dari NU bahwa PKI itu membuat pernyataan mendukung G30S yang sebetulnya salah. Salahnya apa? Nyata kudetanya di mana? Pertama adalah Kolonel Latif datang ke rumah sakit melaporkan kepada Mayor Jenderal Soeharto, Pak, pasukan sudah siap untuk melakukan gerakan aksi, yaitu menculik para jenderal. Itu kuncinya di situ. Itu dia ada di bukunya. Kolonel Latif mengakui, dan dia mengakui bahwa Soeharto lah dalang daripada G30S. Ya benar lah, jangan gitu.
Ya betul lah. Buka nanti kita buka. Gini. Di dalamnya termasuk Bung Karno nanti bilang. Itu Pak Kiplan. Oh ya nggak bisa, makanya justru. Enggak, ini giliran dia. Nggak bisa Dalang. Bung Karno dan para pahlawan revolusi adalah korban dari kudeta Soeharto. Oh tidak bisa, bagaimana mungkin? Bung Karno konsentrasi dan sangat sayang kepada Jenderal Yani. Saya saksi sejarah, saya saksi mata di Istana Merdeka. Selalu untuk konsultasi adalah dengan Jenderal Yani. Saya sangat mengenal Jenderal Yani. Kita sedang menghadapi baru saja untuk pembangunan Irian Barat setelah kembali ke Republik Indonesia. Kemudian kita menghadapi secara rahasia membantu perjuangan rakyat Kalimantan Utara atau sebetulnya Brunei. Yang mana itu ada pembicaraan rahasia dengan Pangat Jenderal Yani pada waktu itu. Jadi tidak ada konsentrasi itu bagaimana bisa konfrontasi Malaysia itu bisa selesai dengan fair. Karena Bung Karno merasa dikhianati oleh Tengku Abdurrahman Putra dengan main jalan sendiri. Itu panjang cerita lah. Dan kemudian tentang rekonsiliasi. Saya tuh merenung dan saya malu ya bahwa ada contoh rekonsiliasi yang bagus. Dan itu adalah negara yang lebih kecil dari Indonesia, yaitu apa? Negara itu pun pernah mengalami genocide. Bangsa apa itu di Asia Tenggara ini? Kamboja. Kamboja mengalami genocide di kala kudeta Jenderal Lon Nol. Di kala lagi adanya pemerintahan Khmer Merah, terjadi genocide. Sangat keji, mengerikan. Nggak ada filmnya tapi terus menerus diputar buat generasi mudanya di dalam. Enggak. Tapi rekonsiliasi berjalan akhirnya setelah pemerintahan sekarang lebih nasionalis. Walaupun di dalam pemerintahan nasionalis itu ada tokoh-tokoh dari Khmer Merah itu sendiri, masih ada beberapa. Tapi telah terjadi rekonsiliasi dengan baik. Saya nggak tahu, kurang selidik apakah ada permintaan maaf apa tidak. Tapi artinya pencitraan permintaan maaf itu kesalahan daripada melakukan genocide itu, diadakannya monumen tragedi kemanusiaan di tempat lokasi pembunuhan massal. Itu pembunuhan massal terjadi di situ, dibangun monumen tragedi kemanusiaan untuk direnungkan. Ini suatu kesalahan dari mereka melakukan tragedi kemanusiaan. Kemudian di tempat juga ada itu tempat penyiksaan, itu pun dibuat museum tragedi kemanusiaan. Saya kira itu cara yang baik ya untuk rekonsiliasi, bahwa janganlah sampai terjadi ada tragedi kemanusiaan. Seperti juga yang terjadi di Timur Tengah. Alangkah kita sedih bahwa tragedi kemanusiaan pun terjadi. Semoga semua apa yang seperti dilantunkan dalam lagunya Michael Jackson, supaya kita hidup dalam damai, living in the better life. Semoga itu sudah menjadi pastinya lah ya, generasi muda yang penuh harapan mempunyai impian Indonesia lebih baik, dapat nyaman, aman. Dan saya harapkan generasi muda buatlah prestasi yang betul-betul dapat membanggakan. Saya malu di dalam bidang olahraga saja, SEA Games yang lalu. Kok kalah sama Malaysia? Ibu malu, cobalah ayo generasi muda kita di segala bidang berprestasi dengan mutu yang baik, kalahkan bangsa-bangsa itu, betul-betul kita bermutu dengan sangat bersemangat begitu. Jadi itulah harapan dan doa ibu ya.
Semoga generasi muda jangan lagi terpancing tawur-tawur untuk apa, tidak ada guna. Buatlah Indonesia ini lebih berjaya. Gantungkanlah, kata Bung Karno, cita-citamu setinggi bintang di langit. Jadi itu harapan Ibu. Pentingnya kualitas dan prestasi dalam segala bidang demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia yang kita cinta. Baik. Dari dua pembicara ada tanggapan bahwa film itu nggak akurat. Sekarang kita mau bergabung dengan Yayang Pemuncak. Selamat malam Bu Yayang. Selamat malam Angku. Pakai ibu segala Angku. Enggak lah gitu. Itu kan untuk apa, panggilan di depan publik. Bagaimana? Kalau boleh Angku, boleh saya juga titip selamat malam Ya. kepada Buya kalau masih bangun, kepada Bung Salim, sahabatnya Mas Arifin itu, Ya. kepada Pak Agus yang saya belum begitu kenal, pada Sukma sahabat saya, dan pada Ilham yang saya juga kawan saya. Selamat malam. Jadi di diskusi ini ada kritik bahwa film itu dibikin kata Bung Ilham tadi tidak akurat. Misalnya Dan Aidit itu yang diketahui Bung Ilham itu tidak merokok. Ibunya Bung Ilham juga tahu bahwa suaminya nggak merokok. Walaupun bisa juga terjadi Bung Ilham orang perokok, di rumah dia nggak merokok, di luar, tapi bisa. Nah, kedua dari Ibu Sukma mengatakan bahwa itu dia pernah tanya ke almarhum Arifin, bahwa Arifin sendiri mengaku bahwa itu film memang pesanan dari rejim Orde Baru dan banyak rekayasa dan bahkan pembikinannya diawasin, sehingga kesimpulannya dari dua pembicara film itu tidak akurat. Apa tanggapannya? Pertama, boleh saya tekankan bahwa Mas Arifin tidak mungkin mengerjakan sesuatu yang dia tidak yakini. Memang ini pesanan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Dipayana, yang telah tanya sama Mas Gunawan, GM, mau bikin film tentang gerakan 30 September itu. Siapa ya? Nah, GM bilang ada dua pilihan sutradara yang bagus menurut GM, Teguh Karya dan Arifin Senur. Dan Pak Dipo memilih Arifin Senur. Dan setelah diperkenalkan oleh GM, jelas bahwa ini untuk bangsa, supaya bangsa mengetahui sejarahnya. Dengan demikian Mas Arifin membuatnya dengan cinta kepada bangsa, dan dia tidak nyangka bahwa ini akan menjadi suatu propaganda yang lalu ditonton paksa oleh anak-anak sekolah. Dia nggak menyangka itu di luar pemikirannya. Nah, mengenai data-data, memang kami waktu itu mendapat kesukaran untuk memperoleh data dari orang-orang PKI. Satu-satunya orang PKI yang kami datangi adalah Pak Sam Kamaruzaman, dan beliau itu banyak diamnya. Mas Arifin ada nanya tentang bagaimana habitual actionnya, kebiasaannya Pak Aidit. Dia diam. Dia bilang ya biasa saja. Ditanya bagaimana cara dia tangannya tuh, suka gesturnya bagaimana? Enggak, biasa aja. Nih Pak Syam tangannya begini nih. Ya biasa saja, dia bilang. Apa dia merokok? Ya biasa saja lah, seperti orang itu. Nah itulah. Jadi satu-satunya orang PKI yang kami berhasil mewawancarai adalah Pak Syam. Itu pun dia juga kayaknya enggan-enggan. Dan saya juga sangat bersahabat dengan Iwan.
saya berusaha mencari Iwan. Ketika saya mahasiswa, saya berteman baik dengan Iwan. Tapi waktu mau bikin film itu, saya berusaha mencari Iwan, entah nggak bisa saya hubungi, nggak bisa saya carikan dia. Dan stafnya Mas Arifin juga tidak bisa menemui dia. Tapi setelah pembuatan film itu, bertemu dengan Iwan di Gambir, saya ingat sekali itu, Mas Arifin dan saya mau kemana saya lupa, ketemu sama Iwan di Gambir, Iwan yang bilang, ayah saya tidak merokok. Nah, kenapa Mas Arifin membuat Aidit itu merokok? Untuk menggambarkan kegawatan saat itu. Nah, secara filmis, secara teatri, itu kan orang merokok. Itu kan psikologis begitu. Jadi itulah, dan Mas Arifin memerlukan asapnya untuk, ya itu tadi kata Sukma, didramatisir. Itulah dia. Tapi soal fakta bahwa ada congkel mata itu kan dari pengetahuan pada saat itu, data-data yang disebarkan pada saat itu, itulah dia. Tapi Mas Arifin tidak bikin. Mas Arifin tidak bikin congkel mata, Mas Arifin tidak bikin penyiksaan, tidak ada. Yang ada tuh yang ada satu adegan yang darah itu warnanya merah jenderal itu, tapi dia tidak hanya pegang pisau aja, tapi nggak ada indikasi mau mencongkel mata, karena Mas Arifin tidak percaya bahwa ada orang yang bisa begitu, bahwa PKI bisa begitu. Dan ternyata kan setelah tahun 2000 nggak salah, laporan forensik mengungkapkan bahwa memang tidak ada penganiayaan terhadap jenderal. Dan soal Sukma ketemu Mas Arifin, ya Sukma tahu aja loh, Mas Arifin kan suka bercanda. Jadi pasti dia menceritakan itu dengan ketawa-ketawa, tahu kan khasnya Mas Arifin kalau ketawa kan. Dan tapi tidak benar bahwa kami itu diawasi terus, tidak benar. Tidak benar sama sekali bahwa ada intervensi terus, bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh, tidak benar. Secara estetis itu Mas Arifin bebas, dibebaskan. Apalagi ya, tadi meralat ya. Adakah yang saya lupa untuk meralat, untuk menjelaskan? Ya, kalau dari klarifikasinya cukup jelas, artinya Mas Arifin itu orangnya bekerja profesional dan dengan sungguh-sungguh penuh integritas kepada profesinya, dan dalam hal ini ya sungguh-sungguh terhadap pekerjaan itu. Dan detail. Dan detail, Karni, detail. Mas Arifin bisa tahu kalau bagian kostum itu memakai misalnya ban ya, rim yang sama. Oh, dia tahu betul. Ini kan sudah pernah dipakai di rumahnya siapa gitu, tahu dia. Ingat. Sangat jeli. Jadi kok jeli sekali dia. Baik, terima kasih. Sekarang saya panggil panggilan yang benar. Terima kasih Yayang. Apa? Terima kasih juga. Soal apa film? Apa? Pertama gini, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa sesungguhnya film ini bukan film dokumenter, film sejarah. Film sejarah itu tergantung ilustrasi siapa masukannya pada saat itu. Jadi kalau ada yang menyatakan membantah cerita-cerita itu, sah-sah saja sekarang. Karena sejarah itu kila-wakila, siapa saja bisa bicara, dari sisi mana dia bicara. Tetapi kalau kita mau insight lebih dalam lagi film ini tentang kejadian yang nyata pada saat itu, dari informasi masyarakat yang ada, bisa lebih kejam dari itu. Buktinya bagaimana kejadian di Kanigoro, bagaimana di Gontor, bagaimana Gubernur Surabaya Pak Suryo yang dibunuh oleh PKI. Jadi artinya menurut saya tidak bisa kita salahkan film yang sudah dibuat ini. Bisa di-insight lebih parah lagi. Begitu, baik. Pak Ketua. Ya, sebentar. Ada. Sebetulnya menyambung bicara kawan saya itu sebenarnya juga gampang saja. Kalau disadari bahwa film itu ternyata banyak bohongnya, kalau kata anak muda nih, buat film baru yang lebih objektif, lebih benar, berdasarkan riset, buat film baru. Enggak, sehingga anak muda, sebentar, saya bicara dulu. Sehingga anak muda, generasi muda
bisa memahami dengan lebih benar. Simple, usulan Jokowi mengatakan bahwa perbarui film itu sehingga anak-anak muda, generasi muda bisa memahaminya dengan lebih benar, itu good, itu yang benar. Jadi jangan kita permasalahkan film itu yang lama itu, semua sudah tahu film itu seperti apa, lebih baik kita buat film yang baru, penuh dengan riset. Baik. Buat, tapi saya cuma hanya membantah satu, jangan keluar kalimat banyak bohongnya, itu saya nggak yakin. Nggak mungkin senior seperti saya tambah itu. satu Soal lagi. masalah rokok Ya. itu sudah digambarkan. Bukan, bahwa saya kasih gambar satu lagi. Tarian Harum Bunga itu tidak pernah ada. Dengar baik-baik. Seorang polisi yang ketika penjemputan itu terbawa di dalam truk, dibawa oleh pelaku penjemputan. Seorang polisi, saya lupa namanya itu. Sukitno. Ya. Sukitman. Ya, dia ikut ke dalam truk dengan tidak sengaja. Dia terbawa ke Halim, ke lubang buaya. Apa cerita dia? Ketika itu saya merasa dingin sekali, sepi sekali. Hanya ada beberapa serdadu bolak-balik dan sebagainya. Saya lihat ada sebuah rumah dengan lampu di situ. Tidak jauh dari situ ada 2 rumah lainnya. Lebih jauh lagi ada 1 rumah dan ada suara bayi, tangis bayi di kejauhan. Lalu di film itu apa yang terjadi? Obor-obor, tarian Harum Bunga, genjer-genjer, Gerwani, Pemuda Rakyat. Itu maaf, Mbak Yayang. Itu jelas imajinasi. Apa yang disampaikan oleh Pak Sukitman itu fakta. Sepi sekali ketika itu. Baik. Oke, itu bisa cuma cerita bahwa memang ada imajinasi yang kuat di situ yang kita saya pikir mungkin kata yang persis adalah sedikit menganggap orang itu bodoh yang menonton itu. Baik. Sekarang kesempatan Yayang jawab. Silakan. Soal genjer-genjer itu kan lagi top waktu itu kan, lagu Bing Slamet, genjer-genjer. Itu aja mau dipakai